Aspek yang terakhir atau aspek yang keempat yaitu cultivate learning and growth. Nah, hanya satu aja kompetensi inti yang tercakup dalam aspek ini, hampir mirip namanya, yaitu facilitate client growth atau facilitate coaches growth, atau memfasilitasi proses bertumbuh dan berkembang coach. Nah, kompetensi inti ke-8 ini diurai ke dalam poin-poin seperti kompetensi inti yang sebelumnya ya, yaitu bekerja sama dengan coach, mengintegrasikan kesadaran baru, pemikiran dan pelajaran yang didapat ke dalam cara pandang baru yang lebih luas. Bermitra dengan coach untuk merancang tujuan, aksi-aksi dan ukuran-ukuran akuntabilitas yang terintegrasi. Mendukung dan memberi kepercayaan penuh untuk merancang tujuan, rencana aksi dan akuntabilitas pelaksanaannya. Mendukung penuh coach mengidentifikasi potensi-potensi diri selama proses coaching berlangsung. Ajak coach untuk memikirkan bagaimana langkah ke depan dengan mengoptimalkan resources yang dimiliki dan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin. Bermitra dengan coach untuk mensarikan pelajaran yang didapat dari sesi yang dilaksanakan. Merayakan atau selebrasi progres yang diciptakan coach. Dan terakhir, bermitra dengan coach untuk menutup sesi dengan baik. Oke, dari poin-poin ini kita bisa lihat bahwa ini memang pamungkas ya atau penutup dari serangkaian kompetensi inti coaching. Nah, kita bisa yakini bahwa coaching bukan hanya tentang manfaat yang kita berikan pada coaching. Bonusnya adalah untuk coach juga. Jadi ketika kita punya intensi yang baik, saya menjadi coach, saya akan berikan pelayanan terbaik kepada coach untuk memfasilitasi atau memudahkan proses bertumbuh dan kembangnya. Nah, intensi baik itu akan berbalas sebuah kebaikan untuk kita juga, yaitu proses bertumbuh dan belajar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa coach dan coach sama-sama merasakan kebahagiaannya dalam bertumbuh dan berkembang bersama. Dari rincian poin-poin kompetensi inti coaching yang ke-8 ini, kita yakin bahwa ketika seorang coach memiliki kompetensi untuk terus menjaga intensinya, memudahkan atau facilitate coach untuk bertumbuh dan berkembang, dia juga dapat bonusnya gitu ya. Jadi kebaikannya dirasakan nggak hanya untuk coach, tapi coach juga, yaitu sama-sama bangkit motivasi, ya, bangkit komitmen, bangkit kemauan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh Daniel Pink, bahwa motivasi itu terdiri dari unsur autonomi, purpose, dan mastery. Nah, ketiga hal ini tercakup semua dalam proses coaching. Kita memberikan autonomi atau kepercayaan, rasa percaya yang penuh kepada coach untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan serangkaian prosesnya, kita tidak menjudge, kita tidak menilai, kita benar-benar mempercayakan semuanya kepada coach untuk memberikan ruang bebas untuk mengeksplorasi pemikirannya. Itu mengasah autonomi. Kemudian purpose sudah barang tentu dalam coaching, kita menggali purpose terbaik, makna terdalam dari apa yang sebenarnya ia kejar, apa yang sebenarnya ia upayakan, yaitu tentang tujuan atau purpose. Yang terakhir mastery, ini semua tentang langkah continue, langkah perbaikan, langkah peningkatan kualitas diri yang terus-menerus continue ke depan dilaksanakan melalui rencana-rencana aksi yang dibangun, dieksplorasi bersama dalam proses coaching. Jadi terlihat dengan jelas di kompetensi inti coaching yang terakhir ini menegaskan bahwa coach mampu memudahkan coach untuk bertumbuh dan berkembang, dan bonusnya coach juga akan turut serta mendapatkan kebaikannya, yaitu motivasinya akan bertumbuh sama halnya yang dirasakan oleh coach. Sama-sama termotivasi, sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, dan akhirnya kebaikan dirasakan oleh coach dan juga coach. Oke, itu dia serangkaian kompetensi inti coaching dari kompetensi inti 1 hingga ke-8. Semuanya penting, semuanya saling melengkapi, dan diharapkan coach mampu untuk terus menerapkannya, memahaminya dengan mendalam, kemudian menerapkannya pada setiap coaching session yang ia laksanakan.